Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwahyu Lukas, peserta Latsar Kabupaten Mamuju Angkatan 5. Pada kesempatan ini saya akan merangkum beberapa materi mengenai stunting, korupsi, radikalisme, dan terorisme. Saya harap dengan adanya materi ini kita bisa sama-sama belajar mengenai ancaman-ancaman apa saja yang ada di negeri kita. Selamat menonton. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, hanya Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupannya dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit. Akibatnya, anak stunting cenderung sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Kelak di usia produktifnya, anak stunting berpenghasilan 20% lebih rendah daripada mereka yang tumbuh optimal. Stunting dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3%. Bagi Indonesia, kerugian akibat stunting mencapai sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Namun, masih ada harapan dan jalan keluar. Stunting bisa dicegah dengan memastikan kesehatan dan kecukupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Ini bisa dicapai bila ibu hamil makan makanan yang bergizi seimbang, terutama makanan bersumber protein hewani agar janin sehat dan bayi lahir selamat. Ibu memberi bayinya ASI saja selama 6 bulan pertama, lalu melanjutkan dengan memberi makanan pendamping ASI dengan jumlah, frekuensi, dan keberagaman yang cukup. Mereka juga harus tinggal di lingkungan yang bersih, di mana setiap orang menggunakan jamban sehat. Agar kondisi ini terwujud, keluarga dan masyarakat perlu dukungan. Pemerintah perlu merevitalisasi posyandu sebagai sarana pendidikan gizi dan pemantauan tumbuh kembang balita. Melatih para petugas kesehatan dan kader agar mampu mendidik masyarakat. Memberi tablet tambah darah untuk ibu hamil, serta vitamin A dan obat cacing untuk balita. Memfasilitasi masyarakat agar setiap keluarga memiliki dan menggunakan jamban sehat, serta mendidik masyarakat agar dapat mengolah dan menyimpan air minum yang aman. Semua program ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Jika angka stunting dapat diturunkan, pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan. Investasi untuk mencegah stunting menjanjikan keuntungan 48 kali lipat. Artinya, jika kita berinvestasi 100 juta saja, keuntungannya bisa mencapai 4,8 miliar. Jadi, tunggu apa lagi? Siapapun Anda, pemerintah pusat atau daerah, anggota DPR atau DPRD, orang tua, tokoh agama dan masyarakat, petugas kesehatan, pengusaha, atau wartawan harus mulai berperan aktif dalam mencegah stunting. Ayo, pastikan anak-anak kita tumbuh tinggi dan berprestasi tinggi. Korupsi itu jahat. Korupsi itu merusak. Korupsi itu merugikan. Korupsi itu tidak bermoral. Korupsi itu membunuh. Tidak sulit untuk mengerti bahwa korupsi merupakan tindakan terlarang yang akan menggerogoti negara. Tapi banyak yang tidak menyadari bahwa korban sebenarnya dari tindakan korupsi adalah rakyat.
Ya, diri kita sendiri. Lucunya, ternyata tindakan korupsi yang merusak disebabkan oleh perilaku keseharian kita. Contohnya, ketika melanggar lalu lintas, beribu alasan kita keluarkan agar bisa terlepas dari konsekuensi atas kelalaian kita. Aduh pak, maaf SIM saya ketinggalan. Iya pak, lagi buru-buru nih. Pak, maaf saya nggak ngeliat rambu. Maafin aja deh pak. Ujung-ujungnya minta damai di tempat, dan terjadilah potensi korupsi. Berdasarkan contoh tadi, paling tidak ada 2 faktor pendorong penyebab korupsi. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan dorongan dari dalam diri karena moral yang kurang kuat, dan seringkali menjadi pembenaran untuk mengambil jalan koruptif. Seperti gaya hidup konsumtif, berperilaku yang serba instan, dan lebih berorientasi pada hasil ketimbang prosesnya. Sedangkan, faktor eksternal merupakan pemicu yang disebabkan faktor luar diri perilaku, seperti politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Sudah tahu penyebab korupsi? Pertanyaan besarnya adalah, ketika kita sudah tahu penyebabnya, jangan-jangan kita juga yang melakukannya. Indonesia adalah satu negara terbesar di dunia, mengakui 6 agama, memiliki beragam bahasa, budaya, dan ras. Terselenggaranya United Nations Alliance of Civilizations atau UNAOC yang digelar di Nusa Dua Bali pada bulan Agustus 2014 silam merupakan bentuk apresiasi masyarakat dunia terhadap Indonesia. Indonesia dijadikan role model sebuah negara multikultur yang harmonis. Hal ini karena Indonesia memiliki dasar negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam menyatukan perbedaan yang ada. Di tengah keharmonisan ini, tiba-tiba muncul sekte-sekte radikal yang mengatasnamakan kelompok dan agama untuk mencari simpati dan dukungan. Tujuannya meruntuhkan NKRI. Mereka berniat mendirikan negara dengan ideologi kelompok mereka sendiri, mengkafirkan orang lain selain kelompok mereka, serta melakukan terorisme di berbagai daerah dengan cara menebarkan hoax, hate speech, isu sara merebak luas, pembunuhan, bom bunuh diri, dan lain-lain. Akibatnya, korban jiwa berjatuhan. Ekonomi melemah karena investor dan wisatawan takut datang ke Indonesia dan semangat persatuan bangsa memudar. MUI pun mengeluarkan fatwa nomor 3 tahun 2004 bahwa terorisme adalah haram. Walaupun pihak kepolisian, dalam hal ini Densus 88, telah berhasil mengungkap setiap aksi teror yang terjadi, akan tetapi, sebagai warga negara Indonesia, kita semua berkewajiban untuk bersama-sama dalam mencegah berkembangnya paham radikal dan teror yang sangat berbahaya ini, baik melalui dunia nyata maupun melalui dunia maya.